Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Haryo Darmawan, Ferdinand Islami Simarangkir, Antoni Ningtyas, Arya Pramana Sahendra, Muhammad Zulrehan Alaskia, Yusuf Muhammad Wildan, Alani Meri Satria, Rindia Ayu Margareta. Mohon izin untuk melampirkan hasil presentasi kami serta PPT kami yang mengenai parameter, temperatur, beserta alatnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung memberikan pertanyaannya via komentar di kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Saya akan menjelaskan pengertian apa yang yang kelompok kami bawa, yaitu adalah THZ3 HRLT Temperature Transmitter, yaitu alat elektronik yang digunakan untuk mengubah sinyal dari sensor suhu seperti LTD atau termokabel menjadi sinyal arus standar 4 hingga 20 miliampere dengan komunikasi digital yang berbasis protokol HART. Kemudian bisa dilanjut oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, cara kerja THZ3 Heart Temperature Transmitter. Yang pertama adalah pengukuran suhu oleh sensor suhu, bisa berupa RTD 2, 3, atau 4 wire, ataupun termokabel, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik sekitar 4-20 miliampere. Yang kedua, sinyal lemah dari sensor akan dikonversi, dilinearkan, dan diisolasi untuk meningkatkan akurasi hingga kurang lebih 0,014 derajat Celcius, kestabilan, dan mengurangi gangguan. Dan yang ketiga, menghasilkan output sinyal analog sebesar 4-20 miliampere dan data digital yang mana dapat dikirim secara bersamaan melalui protokol HART yang memungkinkan konfigurasi, kalibrasi, dan monitoring jarak jauh tanpa mematikan sistem. Oke, selanjutnya ada prinsip kerja secara garis besar dari THZ3 ini. Contoh penggunaan THZ maupun TDZ3 itu ketika pengukuran suhu di dalam bejana. Sensor ini dilengkapi dengan input ganda eh, yang terdiri dari RTD dan termokopel yang secara otomatis beralih ke sensor cadangan jika memancar mendeteksi kegagalan pada sensor utama. Hal ini memastikan bahwa pemantauan proses dapat berlangsung dengan aman tanpa gangguan, hingga sensor yang bermasalah diperbaiki atau diganti. Selanjutnya ada spesifikasi dari THZ Heart Temperature Transmitter. Untuk inputnya berubah PRG, outputnya 4-20 miliampere, untuk powernya 12 hingga 42 DC volt. Input description-nya dual input programmable for RTD TRC ohms millivolt or potentiometer. Untuk output description-nya 4-20 miliampere. Power description-nya 2 wire, output loop power. Housing description-nya DIN rail mount. Untuk outputnya 4-20 miliampere with heart for use in safety instrument system tidak ada. Device powernya 2 wire loop power. Inputnya configurable dual sensor RTD DC. Integral display-nya tidak ada. Alarm atau relay outputnya tidak ada. Intrinsically safe input connection-nya juga tidak ada. Konfigurasinya bisa dari PC, USB kabel, ataupun dari hard. Untuk RFI atau EMI immunity-nya tidak ada. Isolasinya tercover full semua. Untuk housing atau enclosure, DIN rail enclosure. Two pipe mount bracketnya tidak ada. Hazardous area certification berupa tertera di sini. Untuk RHS complication-nya ada. Untuk input dan tabel akurasinya, sensor to transmitting matching, alat ini memiliki sistem akurasi yang akurat sampai kurang lebih 0,014 derajat Celcius atau kurang lebih 0,025 derajat Fahrenheit. Untuk tabel akurasinya tertera di sini untuk platinum sebesar sekian, nikel, dan tembaganya. Untuk yang ohm
sebesar sekian tertera pada tabel, juga yang TRC-nya ataupun milivoltnya juga tertera. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Untuk ini berikut merupakan macam THZ3 ataupun TDZ3. Ini yang membedakan dari housing, enclosure, dan atau pilihan multi-media. Yang pertama itu adalah THZ3. THZ3 ini HPP yang tipe multinya itu direct mount, yang berbahan plastik atau polimer. Untuk THZ3 ini biasanya digunakan untuk instalasi COVID, ruang sempit, atau instrumen. Untuk catatan, ideal untuk mesin industri, sistem monitoring dan integrasi mudah berdasarkan existing. Mungkin ini untuk dimensi drawing dari THZ3 ini, KPP tadi. Jadi next. Lalu ada jenis kedua yaitu THZ3 menara yang tipe mounting, field mount atau di lapangan berbahan aluminium yang bisa diaplikasikan untuk memastikan langsung di sensornya. Terus yang untuk tempat yang tak lembab dan ekonomis untuk istirahat. Untuk drawing dari THZ tidak kalah begitu. Selanjutnya ada THZ3 di BK, ada THZ3 di untuk tipe mounting dari THZ3 ini field mount atau di lapangan di untuk bahannya aluminium, untuk aplikasinya itu untuk lapangan juga terdapat display untuk pembacaan langsung di website atau di lapangan. Untuk drawing dimensinya ada seperti berikut. Yang ini untuk THZ3 terus. Lalu ada yang mana THZ3 bikin rail mount coping. Untuk tipe mountingnya itu rail mount, rail. Untuk bahannya plastik atau metal kecil. Untuk aplikasinya itu untuk analisis rate, kabel instrumen, ataupun untuk di ruang kontrol. Untuk dimensinya ada pada drawing berikut. Selanjutnya ada THZ3 tipe mountingnya itu surface atau di type rail mount untuk bahan plastik atau aluminium. Untuk aplikasinya dipasang untuk permukaan yang datar atau berjalan nilai type. Lalu untuk panel dengan beban yang untuk drawing dimensinya berikut. Untuk selanjutnya ada instalasi THZ3 atau TDZ3 pada safe area. Perangkat ini memiliki persyaratan tertentu saat dipasang di lokasi yang tidak berbahaya. Persyaratan pemasangan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dalam penggunaan THZ3 atau TDZ3. Alat ini harus dipasang dalam wadah yang aman dan terkunci dengan alat yang memenuhi standar IEC, serta mampu menerima metode pengkabelan yang sesuai dengan IEC. Wadah tersebut setidaknya harus memenuhi standar IP54. Bagian non-logam dalam rumah pemasangan DIN THZ3 atau TDZ3 dapat menghasilkan muatan elektrostatik yang berpotensi memicu percikan api. Oleh karena itu, alat ini tidak boleh dipasang di lokasi yang memiliki kondisi eksternal yang dapat menyebabkan penumpukan muatan elektrostatik pada permukaan tersebut. Selain itu, THZ3 harus dilengkapi dengan perlindungan transien pasokan yang berada di luar perangkat, sehingga tegangan pada terminal pasokan tidak boleh melebihi 119 VAC atau 119 VTC. Ya, di sini kemudian ada instalasi THZ3 dengan housing HPP, di mana input koneksinya itu 4 terminal, hard temperature transmitter. Di sini perangkat ini dapat dilihat diagramnya pada gambar di samping THZ3 HPP ini.
Perangkat ini juga mendukung penggunaan dua sensor suhu, di mana sensor satu sesuai konfigurasi pada gambar itu dapat dikonfigurasi sebagai sensor 2 kawat atau 3 kawat. Dapat dilihat seperti pada gambar ini, 2 winding RTD, 3 winding RTD, 4 winding seperti ini. Itu kombinasi dari 2 atau 3 kawatnya dan potensiometer dan termokapel. Lalu sedangkan sensor 2 dibatasi hanya untuk sensor 2 kawat. Dapat dilihat pada gambar sensor 2 ini, di mana hanya menggunakan 2 kawat. Nah, mengapa sensor satu dan sensor 2 itu berbeda? Karena sensor satu ini lebih fleksibel karena perlu mendukung akurasi tinggi dengan kompensasi resistansi. Sedangkan untuk sensor 2 ini disederhanakan agar sistem tetap efisien saat dua sensor dipasang sekaligus. Bisa di next. Lalu di sini juga ada instalasi TDZ3 dengan housing HP dan TAZ3 dengan housing DIN dengan input terminal 5 koneksi hard temperature transmitter. Dapat dilihat pada gambar ini TDZ itu TDZ3 itu pada gambar kiri dan THZ3 DIN pada gambar kanan. Di mana perbedaannya tidak jauh, tidak ada perbedaan, di mana TDZ3 dengan housing HP ini adalah perangkat pemroses suhu yang mendukung dua sensor input dengan konfigurasi 2 atau 3 kawat. Dapat dilihat pada sensor satu ini, sensor 3 kawat memberikan akurasi lebih baik karena mengompensasi resistansi kabel. Namun sensor 4 kawat tidak dapat digunakan karena perangkat ini tidak mendukung koneksi dan pengolahan sinyal dari sensor jenis tersebut. Lalu di sini ada THZ3 dengan housing DIN juga mendukung dua sensor input dengan konfigurasi 2 kawat dan 3 kawat, namun tidak mendukung sensor 4 kawat. Instalasi dilakukan dengan menyambungkan kabel sensor ke terminal sesuai dengan jenisnya, sesuai pada gambar sensor satu dan sensor 2 ini. Konfigurasinya seperti itu. Dan penting memastikan tidak menggunakan sensor di luar spesifikasi agar perangkat berfungsi dengan baik. Kemudian terdapat kalibrasi THZ3 hard temperatur transmitter. Tujuan kalibrasinya: 1. Penyesuaian input atau input trimming. 2. Penyesuaian output analog output trimming atau AO trimming. 3. Penyesuaian dengan FDT atau DTM software. Kemudian ada pengecekan fungsional THZ3 hard temperatur transmitter. Bench check tujuannya adalah memastikan alat berfungsi normal dan sesuai pengaturan sebelum dipasang. Dan di sini kita menggunakan perangkat milivolt atau sumber resistansi dengan akurasi kurang lebih 0,05%, power supply 24 volt DC kurang lebih 10%, load resistor 250 ohm dengan presisi kurang lebih 0,01%, multimeter, kalibrasi untuk akurasi kurang lebih 0,025%, hard communicator, any hard handheld communicator atau host dengan THZ3 atau TDZ3, device description loaded. Terus ada hard handheld communicator, itu sama dengan slide sebelumnya. Next. Yang pertama, rangkai instrumen yang akan dikalibrasi dengan hard communicator sesuai dengan wiring diagram. Nah, di sini hard communicator ini dapat ditempatkan dimanapun. Yang penting nanti resistensinya akan sama di antara 250 ohm hingga 1100 ohm. Next. Terus ada yang kedua, verifikasi konfigurasi instrumen yang digunakan. Pada menu online menu, kita pilih di device setup, kemudian proses variabel, kita pilih setup, kemudian pada menu default konfigurasi wizard, kita pilih input, kemudian pada filter PV damping, kita pilih configure sensor, terus kemudian pada menu configure input types, kita pilih sensor 1, yang kemudian ada measure mode, input type, dan EGU. Yang ketiga, step kalibrasi input timing. Nah, di sini kita
Seperti pada sebelumnya, kita pilih device setup, terus custom calibration, kemudian variable trim, kemudian device variable trim, kemudian sensor 1. Setelah mengikuti step pada diagram di atas, pilih menu trim low, kemudian atur input resistansi untuk PV LRV sesuai sensor yang digunakan. Setelah stabil, tekan tombol OK. Lakukan hal yang serupa pada PV dan URV untuk sensor kedua. Next. Yang keempat ada output trimming dengan hard communicator. Ini sama dengan sebelumnya, yang membedakan hanya di kita pilih AO trim, yaitu analog output trim. Nah, kemudian kita pilih trim 0. Nah, setelah mengikuti langkah diagram di atas AO trim untuk melakukan trimming pada output analog, kemudian masukkan nilai aktual jika berbeda dan tekan trim full untuk memperbaiki defisiasi di sisi output maksimum transmitter agar sistem membaca nilai maksimum dengan akurat. Next. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kalibrasi TLZ3 hard menggunakan software, khususnya untuk packware. Jadi di bawah ini untuk device yang digunakan untuk yang menunjang kerjanya software yang digunakan untuk kalibrasi TLZ3 ini. eh, bisa dilihat di tabel di bawah ini seperti device-nya kayak ada millivolt dengan keakuratannya kurang lebih 0,05%. Terus untuk power supply-nya 24 VDC kurang lebih 10%. Terus untuk load resistornya 250 ohm. Multimeternya dikalibrasi dengan keakurasian kurang lebih 0,025%. Kemudian ada PC dengan software packware yang bakal kita gunakan ini dengan versi 4,1 SP3 atau lebih barunya. Terus ada kabel komunikasi menggunakan More Industry P/N 803-040-26 atau 804-03026. Bisa di next. Nah, terus ini ada langkah-langkahnya. Dan terlihat kalau misalnya sudah terinstall DTM di device teman-teman, bisa menggunakan website yang sudah saya terakan di sini. Terus di bawah sini ada kayak sebuah diagram atau calibration setup for packware. Jadi di sini ada power supply. Power supply di sini 12 sampai 24 VDC. Itu fungsinya untuk memberikan daya ke transmitter. Terus ada resistor 250 ohm yang dipasang seri di loop arus 4 hingga 20 miliampere. Dibutuhkan untuk komunikasi hardnya. Terus ada hard transmitternya, THZ3 transmitternya yang digunakan untuk menerima sinyal dari sensor suhu dan mengubahnya menjadi sinyal listrik atau 4 hingga 20 miliampere. Kemudian ada hard modemnya yang nantinya akan dihubungkan secara paralel ke loop atau yang teman-teman bisa lihat di atas, yang di atasnya resistor untuk komunikasi digital. Terus di sini ada PC-nya itu digunakan untuk konfigurasi dan monitoring transmitter. Bisa di next. Nah, sekarang kita masuk ke softwarenya, pengoperasian softwarenya. Jadi kita menggunakan packware untuk memverifikasi bagaimana instrumen dikonfigurasi untuk memeriksa pengaturan seperti sensor input, type, dan engineering units. Bisa dilihat di gambar sebelah. Di sini kita sedang melakukan konfigurasi sensor, di mana di sini contohnya kita melakukan input sensornya adalah 3 WRTD dengan tipenya P PT3850. Terus kita atur aja di configuration sensornya ini. Terus kalau misalnya udah dirasa cukup, kita tinggal pencet apply aja, bisa di next. Terus ini ada untuk menu untuk memverifikasi range sensor yang digunakan, bisa di next. Nah, karena contohnya di sini kita menggunakan range sensornya 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius,
Jadi setelah kita udah ngeset range sensor yang kita gunakan, setelah itu kita beranjak ke menu custom calibration yang digunakan untuk penyesuaian input. Di sini saya akan bakal mencontohkan menggunakan sensor satu trim saja. Jadi di sebelah bisa teman-teman lihat sebelah kanan. Langkah pertama kita menyetel trim mode-nya ke 2 point. Kemudian atur sumber input hambatan agar sesuai dengan titik dengan titik sensor zeronya. Maksudnya sensor zero itu kayak range paling bawahnya. Kalau di sini, case di sini kita ngesetnya 0 derajat Celcius, terus dimasukkan dengan nilai zero ke dalam bidang desired trim point value. Nah, saat pembacaan stabil, tekan tombol trim lower value. Nah, itu tadi buat ngeset nilai sensor zeronya. Sekarang kita ngeset nilai sensor fullnya. Caranya sama kayak kita ngeset nilai sensor zeronya. Kita masukin nilainya ke desired trim point value. Terus kalau sudah stabil pembacaannya, kita tinggal pencet tombol trim upper point. Bisa di next. Nah, terus yang langkah selanjutnya, setelah kita sudah ngatur trimnya, kita akan melakukan penyesuaian output analog atau loop current test atau trim. Nah, di diagram di bawah ini sama kayak diagram sebelumnya, cuman bedanya di sini ada voltmeternya. Jadi ini ada power supply yang memberikan daya ke loop 4 hingga 20 miliampere, terus ada resistor 25 ohm, terus di sini ada voltmeter. Voltmeternya dipasang melintasi sensor. Jadi di paralel sama resistornya yang 250 ohm, fungsinya untuk mengukur tegangan. Karena sinyal 4 hingga 20 miliampere mengalir melewati resistor ini, maka tegangan di resistor ini bisa dikalikan dengan hukum ohm. Contohnya kayak misal 1 volt. 1 volt itu berarti 4 miliampere, 5 volt berarti 20 miliampere. Terus ini ada transmitternya sama yang kayak tadi, terus ada hard modemnya, sama ada PC-nya. Bisa di next. Nah, di sini adalah menu untuk ngeset atau mengatur analog outputnya. Jadi menu ini digunakan untuk tes loop atau trimnya. Terus menu ini juga digunakan untuk mengkalibrasi output 4 hingga 20 miliampere agar sesuai dengan perangkat yang akan menerima sinyal. Jadi pertama kita pilih trim mode-nya, pilih antara disabled, 1 point, atau 2 point, sesuai dengan kebutuhan jenis sensor yang bakal kita pakai. Terus setelah sudah, tinggal pencet klik apply untuk mengatur mode dan store to device command atau send. Bisa di next. Terus ini untuk daftar pustaka yang sebagai penunjang hasil diskusi kita kali ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat disampaikan di kolom komentar di bawah. Untuk waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.